Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Ramadan Rizky Dijaya dari kelas Teknik Mesin 20E. Bapak dosen elemen mesin 1 yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya pada materi sesi 2, yaitu konsep pembebanan dan tegangan. Pertama yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang konsep pembebanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep pembebanan? Konsep pembebanan adalah atau merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur, konstruksi, komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur, konstruksi maupun komponen tersebut aman. Nah, jadi beban merupakan komponen pembentuk tegangan, sehingga adanya beban mesti diperhitungkan dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada dasar pembebanan. Apa sih dasar pembebanan itu? Jadi dasar pembebanan pada elemen mesin adalah beban gaya yang terjadi pada komponen elemen mesin. Setiap gaya menghasilkan tegangan pada elemen mesin dan juga deformasi. Itu artinya terjadi perubahan bentuk. Pada konsep pembebanan terdapat jenis pembebanan, baik itu berdasarkan sifatnya maupun berdasarkan kerjanya. Adapun jenis beban berdasarkan sifatnya, diantaranya yang pertama ada beban konstan, kedua beban tidak konstan, yang ketiga ada beban kejut, dan yang terakhir, yang keempat ada beban tumbukan. Lanjut pada jenis pembebanan berdasarkan cara kerjanya, diantaranya ada gaya aksial, gaya radial, gaya torsi atau momen puntir, dan yang terakhir ada momen lentur. Nah, selanjutnya ada beberapa poin tentang beban yang terjadi pada elemen mesin. Yang pertama atau poin pertama, mesin atau peralatan serta komponen-komponennya pasti menerima beban operasional dan beban lingkungan dalam melakukan fungsionalnya atau fungsinya. Yang kedua, dapat dalam bentuk gaya, momen, defleksi, temperatur, tekanan, dan lain-lain. Analisis pembebanan dalam perancangan mesin atau komponen mesin sangatlah penting, karena jika beban telah diketahui maka dimensi, kekuatan, material, serta variabel desain lainnya dapat ditentukan. Dan poin terakhir yang ketiga, jenis beban pada suatu mesin atau peralatan dapat dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan karakter beban yang bekerja dan adanya gerakan ataupun perpindahan. Nah, sekian pembahasan mengenai konsep pembebanan dari saya. Kita lanjut pada konsep tegangan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep tegangan? Tegangan adalah sesuatu yang dapat dilihat dan terjadi di dalam elemen. Secara umum, tegangan adalah gaya yang timbul dari luar komponen yang ditahan oleh gaya dari dalam komponen dengan besaran yang sama dari luar dan bergerak berlawanan arah. Gaya yang terjadi di dalam pada penampang komponen dalam satuan luas. Tegangan pada elemen mesin dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tegangan normal dan yang kedua ada tegangan geser. Menurut pembahasan pada materi yang Bapak share di Adlink, ada dua jenis beban yang menyebabkan terjadinya tegangan normal, yaitu yang pertama ada beban aksial atau gaya aksial maupun yang gaya tarik ataupun gaya tekan. Kedua adalah gaya lentur. Nah, sedangkan untuk tegangan geser penyebabnya ada dua, yaitu gaya geser dan gaya lintang. Gaya ini bekerja sejajar dengan penampang elemen dan momen puntir atau torsi. Adapun macam-macam tegangan, diantaranya yang pertama ada tegangan tarik, kedua tegangan tekan, ketiga tegangan lengkung, keempat tegangan puntir, dan yang terakhir ada tegangan geser. Jadi dari pembahasan yang barusan disampaikan dapat disimpulkan bahwa konsep pembebanan dan konsep tegangan adalah muatan yang diterima oleh struktur, konstruksi, komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur, konstruksi, komponen tersebut aman, dan gaya yang ditimbulkan dari luar komponen yang ditahan oleh gaya dari dalam komponen dengan besaran yang sama dari luar
dan bergerak berlawanan arah gaya yang terjadi di dalam pada penampang komponen dalam satuan luas. Dengan kata lain, tegangan adalah tiap satuan luas. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya harap Bapak dapat memakluminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.